semangat dan sukacita. Amin. Efesus pasal 5 ayat 18 dan 19, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang yang lain dalam masmur, kirim puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap. Jadi datang kepada Tuhan itu harus dengan segenap. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kita tidak akan merasakan apa-apa, saudara. Dan tema firman Tuhan pagi ini saya katakan kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa apa yang memenuhi kehidupan saudara itu yang akan menggerakkan saudara untuk saudara lakukan. Amin. Ketika Roh Kudus yang memenuhi kehidupan saudara, saya mau katakan Roh Kudus akan mendorong saudara, Roh Kudus akan memotivasi saudara untuk selalu nyanyikan nyanyian puji-pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Makanya sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan kepada saudara pada pagi ini, kita harus rindu hidup kita dipenuhkan dengan Roh. Jangan kita mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, menimbulkan banyak hal-hal duniawi yang akan terjadi, menimbulkan perselisihan, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan banyak hal. Dan itu tidak baik. Dan firman Tuhan pagi ini datang mengajari kita sebagai orang percaya kepadanya, kita harus menjadi orang Kristen yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena ketika hidup kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, Dia akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, saya mau katakan apa tanda seorang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus? Apa tanda seorang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus? Apakah hanya dengan berbahasa roh? Saya mau katakan bahwa tanda orang dipenuhkan dengan Roh Kudus bukan hanya sekedar berbahasa roh. Amin. Bukan hanya sekedar berkata-kata dalam bahasa roh, tapi saya mau katakan ada banyak tanda dan perubahan akan terjadi ketika seseorang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Ketika seseorang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, bukan hanya sekedar ia berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi akan terjadi banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ketika Roh Kudus berkuasa atas kehidupan seseorang, karakter lamanya tidak akan berkuasa lagi atas kehidupannya. Amin. Sifat lamanya tidak akan berkuasa lagi atas kehidupan lamanya, atas kehidupannya. Kenapa? Hidupnya sudah dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Hidupnya sudah dipenuhkan Roh Kudus. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus tidak akan caci maki, tidak akan balas dendam. Haleluya. Tidak akan ingin untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kenapa? Hidupnya sudah dipenuhkan dengan Roh. Tapi kalau dipenuhkan dengan hal-hal duniawi oleh kemabukan saudara, saya mengatakan dia akan ingin untuk melakukan kejahatan saja. Amin. Jadi saya bukan tanda orang dipenuhkan Roh Kudus bukan hanya sekedar berbahasa roh. Makanya saya heran kalau orang Kristen sudah berbahasa roh, tapi karakternya tidak berubah. Sudah berbahasa roh, tapi masih dendamnya bertahun-tahun. Sudah berbahasa roh, tetapi masih lakukan hal-hal duniawi, masih suka berzina, masih suka cabut, masih suka curi. Tapi berbahasa roh, itu perlu tanda-tanda. Haleluya. Karena setahu saya orang dipenuhkan dengan Roh Kudus akan terjadi banyak perubahan di dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar berbahasa roh, tapi seluruh hidupnya akan mengalami perubahan. Amin. Seluruh hidupnya akan mengalami perubahan. Itulah orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka saya mau katakan kepada kita yang ada pagi hari ini, teruslah hidupkan hidup kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kebenaran, untuk melakukan kehendak Allah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita dipimpin oleh hidup kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, akan berbeda. Yang dulunya kasar jadinya tidak kasar.
Jangan dia dulunya yang namanya pekerjaan rumah tangga bagian istri dia tidak pernah sentuh. Saat Roh Kudus bekerja, dia berkata, "Mama, biar saya kerjakan saya. Oh, Mama cuci piring, Mama saya cuci pakaian. Oh, Mama cuci pakaian, Mama biar saya masak." Ya kan? Itu kalau Roh Kudus sudah bekerja. Kalau tidak, Roh Kudus kalau belum bekerja, dia berpikir saya, Bapak dia keluar jalan. Sudah masak kau belum? Kau buat apa saja? Mana minus? Kamu mau kosak mana? Saya sudah lapor. Tapi pak, ini bahaya loh saudara. Tapi aktif di gereja. Ini bahaya. Itu roh apa itu loh saudara? Ya, saudara lah yang tahu jawabannya. Jadi kehidupan yang dipenuhkan Roh Kudus berbeda. Tidak akan suka menuntut, amin. Tapi dia akan mengerti. Akan pengertian. Itulah kehidupan yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Oke, kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama saya katakan bahwa kata-kata saudara akan berubah. Ketika seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus, kata-katanya itu akan berubah. Dia akan berkata-kata seorang akan yang lain dalam Mazmur. Coba kita baca ayat 19 ini. Efesus 5 ayat 19 ini. Khusus ayat 19 saja ya. Berkata-kata lah ya dari ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap. Ini orang dipenuhkan ya Roh Kudus. Dia akan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Artinya hanya cuma puji-pujian yang muncul. Dia akan berkata, "Saya yakin kamu bisa. Kamulah bisa. Kamu orang hebat. Kok kamu bisa berubah, kamu bisa maju, kamu bisa sukses." Itu orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Dia tidak akan berkata perkataan yang melemahkan orang. Saya itu tidak bisa. Dia bagus dulu jangan paksa diri. Dari lupu aja semua. Ini yang paling dia bagus dulu. Harus sadar. Perkataannya melemahkan. Apalagi lu yang mau bukan kios. Keluarga banyak begini. Udah dapat pun. Udah sombong ya. Udah bilang pun. Lu tahu bahasa Indonesia itu karena bom. Haleluya. Bilang keluarga bisnis tidak kena keluarga. Haleluya. Itu baru maju. Amin. Dia akan berkatakan perkataan yang memotivasi. Dia selalu nyanyikan nyanyian yang rohani. Haleluya. Dia tidak akan lagi nyanyikan lagu-lagu cinta. Tidak akan lagi ada dia punya